Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Mawati dengan NIM 1704519012 dari kelas D3 akuntansi 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis audiens. Apa itu analisis audiens? Nah, seperti yang kita pikirkan, pada saat kita mendengar pidato atau presentasi kaleng, atau yang gagal karena audiens tidak mengerti, kemungkinan hal ini terjadi karena pembicara lalai menganggap bahwa berbicara di depan umum adalah kegiatan yang berpusat pada audiens. Lebih buruk lagi, kurangnya pertimbangan terhadap audiens dapat mengakibatkan rasa malu karena mengasingkan pendengar dengan menceritakan lelucon yang tidak mereka hargai atau menggunakan bahasa yang dianggap menyinggung. Nah, lalu bagaimana sih cara mengatasi atau mengurangi hal tersebut? Nah, cara yang terbaik untuk mengurangi resiko situasi seperti itu adalah dengan melakukan analisis audiens pada saat Anda mempersiapkan pidato atau presentasi Anda. Nah, sehingga pengertian analisis audiens itu sendiri adalah proses mengumpulkan informasi orang-orang atau audiens Anda sehingga Anda dapat memahami kebutuhan, harapan, keyakinan, nilai, sikap, dan kemungkinan pendapat mereka. Yang akan saya bahas pertama adalah mengenai melakukan analisis audiens. Yang diantaranya yaitu mengakui audiens. Salah satu cara terbaik untuk memenuhi hubungan ini adalah dengan menemukan cara untuk mengakui audiens Anda. Ini bisa sesederhana membangun kontak mata dan berterima kasih kepada mereka karena datang untuk mendengarkan presentasi maupun pidato Anda. Lalu yang kedua, itu ada pilih topik yang bermanfaat. Di mana pemilihan topik Anda ini harus mencerminkan perhatian Anda terhadap audiens. Yang ketiga, ada kejelasan, di mana karena itu kita sebagai pembicara publik harus memastikan bahwa kita jelas dalam apa yang kita katakan. Pastikan Anda menyatakan topik Anda dengan jelas di awal menggunakan kata-kata yang akan dipahami audiens Anda. Yang keempat ada berbicara etis. Selanjutnya yang kelima adalah topik kontroversial penting dan beresiko karena mana sesuai dengan kebutuhan audiens. Dan yang ketujuh tidak menyinggung audiens. Nah, lalu selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis analisis audiens. Dan ada 3 jenis analisis audiens yang terdiri dari pertama ada analisis demografis, di mana analisis demografis ini yang mencakup faktor-faktor seperti jenis kelamin, rentang usia, lalu status perkawinan, ras dan etnis, dan status sosial ekonomi. Nah, yang kedua itu ada analisis psikografis, yaitu informasi psikografis yang mencakup hal-hal seperti nilai, pendapat, sikap, dan keyakinan. Nah, contohnya yang pertama itu ada gagasan yang sudah ada sebelumnya mengenai diri kita, dan yang kedua gagasan yang sudah ada sebelumnya mengenai topik kita. Yang ketiga ada analisis situasi. Nah, disebut analisis audiens situasional karena berfokus pada karakteristik yang terkait dengan situasi berbicara tertentu. Yang terdiri dari jumlah audiens, occasion, kesukarelawanan penonton, dan physical setting. Nah, pada pembahasan yang ketiga, yaitu terkait bagaimana sih cara melakukan analisis audiens itu. Nah, cara melakukan analisis audiens
itu yaitu pertama, Anda bisa melakukan observasi langsung, yaitu dengan mengamati pola perilaku nonverbal sehingga Anda dapat belajar banyak dalam menafsirkan perilaku tersebut. Yang kedua yaitu melakukan wawancara dan survei. Yang ketiga ada fokus group, yaitu sekelompok kecil orang yang memberi Anda umpan balik tentang persepsi mereka. Dan yang keempat yaitu menggunakan data yang ada tentang audiens. Dan pada pembahasan terakhir yaitu mengenai penggunaan analis audiens. Nah, analis audiens yang baik itu membutuhkan waktu, pemikiran, persiapan, implementasi, dan pemrosesan. Jika dilakukan dengan baik, itu akan menghasilkan informasi yang akan membantu Anda berinteraksi secara efektif dengan audiens Anda. Sehingga pada akhirnya, analisis audiens yang sukses dapat memandu Anda dalam mempersiapkan konten dasar pidato maupun presentasi Anda dan membantu Anda menyesuaikan pidato dan presentasi Anda dengan cepat. Yang terdiri dari yang pertama, menyiapkan konten dengan mempertimbangkan audiens. Yang kedua itu menyesuaikan ucapan berdasarkan analisis. Nah, sebelum mengakhiri presentasi, saya ingin kembali mengingatkan bahwa analis audiens itu sangat penting. Hal tersebut dapat memberikan kita wawasan tentang audiens yang kita target, sehingga pidato maupun presentasi yang telah kita lakukan dapat membuat orang lain terkesan. Jika kita tidak memiliki cukup pengetahuan tentang audiens kita, maka kita tidak akan pernah memiliki presentasi yang sukses. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.